Negara dan warga negara merupakan dua entitas yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Hubungan keduanya sangat penting untuk dikaji karena menyangkut hak dan tanggung jawab serta kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat. Hubungan antara negara dan warga negara dapat bervariasi tergantung pada kondisi, histori, budaya, ideologi, ekonomi, sosial, hukum, dan politik dari suatu negara. Berikut adalah beberapa contoh hubungan negara dan warga negara dari negara Indonesia. Hubungan antara negara dan warga negara bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi, mengatur, dan memberi pelayanan kepada warga negara, sementara warga negara memiliki kewajiban untuk patuh terhadap hukum dan peraturan serta turut dalam pembangunan negara. Mengenali peranan warga negara. Peran warga negara dapat dianalisis dari berbagai aspek, seperti dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, peran warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, peran warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa. Yang ketiga, peran warga negara Indonesia dalam kehidupan bernegara. Dan yang terakhir, keberadaan sumber daya manusia dalam organisasi. Keberadaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan aset yang berharga bagi organisasi itu sendiri. Keberhasilan suatu organisasi ditemukan dari kualitas orang yang berada di dalamnya. Selanjutnya bagian C, meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga negara dalam proses demokrasi. Kesadaran masyarakat dan pentingnya demokrasi adalah fondasi yang tak tergantikan bagi keberlangsungan suatu negara. Demokrasi tidak hanya tentang hak untuk memilih, tetapi juga tentang partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Untuk menumbuhkan kesadaran ini, beberapa langkah strategi bisa diterapkan, yaitu yang pertama, pendidikan demokrasi di sekolah. Pendidikan merupakan kunci utama dalam membangkitkan kesadaran demokrasi. Yang kedua, peran media massa. Massa media memiliki peran krusial dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran politik. Yang ketiga, kampanye dan sosialisasi. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil perlu mengadakan kampanye dan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi dalam demokrasi. Yang keempat, pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi khususnya media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Yang kelima, partisipasi aktif dalam organisasi. Mendorong masyarakat untuk bergabung dengan organisasi masyarakat sipil, partai politik, atau kelompok kepentingan lainnya juga penting. Yang keenam, pendidikan non-formal. Selain pendidikan formal, pendidikan non-formal melalui komunitas, forum warga, dan kelompok diskusi juga efektif dalam menumbuhkan kesadaran demokrasi. D. Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan negara yang demokratis dan bagaimana cara mengatasinya. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh negara dan warga negara dalam menjalin hubungan yang harmonis, demokratis, dan berkeadilan. Di antaranya adalah yang pertama, tantangan globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, lingkungan, teknologi, informasi, komunikasi, transportasi, dan lain-lain di seluruh dunia. Yang kedua, tantangan demokratisasi. Demokratisasi adalah proses perubahan sistem politik dari yang tidak demokratis menjadi demokratis. Dapat memberikan manfaat atau risiko bagi hubungan antara negara dan warga negara. Yang ketiga, tantangan pluralisme. Pluralisme adalah beberapa atau pengakuan terhadap keberagaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat. Pluralisme dapat memberikan keuntungan atau kerugian bagi hubungan antar negara dan warga negara. Peranan warga negara dalam memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan rakyat. Warga negara memiliki peran penting dalam memastikan pemerintah bertindak sesuai kepentingan rakyat melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, pengawasan dalam pengawalan kebijakan pemerintah, yang kedua, partisipasi dalam
pengawasan publik. Yang ketiga, pengawasan kebijakan publik. Yang keempat, partisipasi dalam pelayanan publik. Dengan demikian, warga negara bukan hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi sebagai mitra aktif yang mengawasi, mengkritik, dan memberi masukan agar pemerintah benar-benar melayani kepentingan rakyat secara adil dan transparan. Hubungan antara negara dan warga negara adalah hubungan yang saling melengkapi dan memiliki tanggung jawab yang sama. Warga negara yang baik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya serta berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian, hubungan yang harmonis antara negara dan warga negara dapat terwujud dan negara dapat menjadi lebih demokratis, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, peranan warga negara dalam mewujudkan negara yang demokratis sangat penting dan perlu terus ditingkatkan.